Bagi para pecinta alam, pasti sudah tidak asing lagi dengan panorama alam yang disajikan pegunungan. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai gunung dengan keindahan khasnya masing-masing. Namun siapa sangka, di balik keindahan tersebut, gunung menyimpan berbagai misteri yang membuat kita bertanya-tanya tentang kebenarannya. Bagi sebagian orang, khususnya yang pernah mengalaminya, pasti sudah percaya dengan mistis yang tersimpan di atas gunung. Sedangkan bagi orang yang belum pernah mengalaminya, kemungkinan besar sulit percaya akan misteri-misteri tersebut karena berkaitan dengan hal gaib yang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Kali ini kita akan mengulik gunung yang terkenal angker di kalangan para pendaki, yaitu Gunung Lawu. Saking angkernya, Gunung Lawu disebut-sebut sebagai tempat sarangnya makhluk halus. Uniknya, gunung ini terdiri dari 3 puncak gunung, yakni Hargodalam, Hargodumili, dan puncak tertingginya bernama Hargodumilah. Berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu menyimpan sejuta misteri di baliknya. Beragam cerita mistis menyebar tentang Gunung Lawu ini. Bahkan, ada sejumlah pantangan yang harus dihindari saat berada di gunung ini. Bukan hanya pantangan, salah satu hal mengerikan tentang Gunung Lawu adalah terkait pasar setan di dalamnya. Dilansir dari sumber terpilih, inilah sederet misteri di balik Gunung Lawu yang akan membuat kamu merinding. Gunung Lawu memiliki nyawa. Banyak orang percaya bahwa Gunung Lawu memiliki nyawa dan bisa mendengarkan suara apa saja di sekitar. Hal tersebut tentu membuat semua orang yang datang ke gunung ini harus menjaga lisan supaya tidak mengeluarkan perkataan kotor. Apabila ada yang datang ke gunung ini dan mengeluarkan kata-kata kotor, maka ia akan mendapatkan balasannya di akhir perjalanan. Pasar Setan. Hampir sama dengan kisah para bubrah di Gunung Merapi, Gunung Lawu juga memiliki pasar yang dihuni oleh makhluk gaib. Para pengunjung biasanya sering mendengar suara bising yang menandakan adanya transaksi di pasar gaib tersebut. Terdapat salah satu larangan bagi para pendaki jika berada di kawasan pasar setan ini. Sebaiknya jika ada yang menawarkan dagangan di kawasan ini, kamu harus menolaknya. Diduga yang menawarkan dagangan tersebut bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib penghuni pasar setan. Setelah itu, kamu juga perlu melempar uang kecil dan mengambil batu sebagai pertanda bahwa kamu sudah membeli barang di pasar tersebut. Hal itu juga diyakini supaya kamu tidak diganggu oleh penunggu pasar. Pusat aktivitas spiritual di Tanah Jawa. Gunung Lawu memiliki berbagai misteri pada tiap bagian gunung tersebut dan menjadi tempat yang dipercaya beberapa kalangan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Konon, Gunung Lawu juga menjadi pusat tempat aktivitas spiritual yang berhubungan erat dengan adat dan tradisi Jawa kuno, yaitu Mangkunegaran. Tempat pelarian Prabu Brawijaya. Pada masa kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya gagal membujuk sang anak yaitu Raden Patah untuk kembali ke kerajaan. Raden Patah bahkan menolak agar kerajaan Demak berada di bawah kerajaan Majapahit. Hal tersebut bisa saja menimbulkan pertikaian. Melihat aneka kekisruhan di Majapahit, Prabu Brawijaya V pergi diam-diam ke Gunung Lawu ditemani oleh penasehat setianya yaitu Sabdo Palon. Sebelum sampai ke puncak, mereka bertemu dengan 2 orang abdi dalam atau kepala dusun yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Keduanya ikut serta menemani sang raja hingga akhirnya ia moksa di Hargodalam dan Sabdo Palon moksa di Hargodumili.
Prabu Brawijaya berpesan kepada kedua abdi dalam tersebut. Sang Prabu mengangkat Dipa Menggala menjadi Sunan Gunung Lawu yang membawahi semua makhluk gaib. Sementara Wangsa Manggala diangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Lawu. Konon, kedua abdi dalam tadi kemudian berubah wujud. Sunan Gunung Lawu berubah menjadi makhluk gaib, sementara Kiai Lawu berubah menjadi burung jalak berwarna gading. Ketika ada pendaki gunung yang menaiki Gunung Lawu dan berniat baik, Kiai Jalak akan muncul menemani untuk menunjukkan jalan. Namun, jika punya niat buruk, maka nasibnya akan naas. Di versi sejarah lainnya, mengatakan bahwa Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu karena dikejar oleh Adipati Cepu yang kemudian bertempur dengannya dan kemudian menjadi moksa. Prabu Brawijaya pun bersumpah bahwa jika ada orang-orang dari Cepu atau keturunan langsung dari Adipati Cepu, maka nasibnya akan celaka di Gunung Lawu.